Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rauf Putra Gunawan. Dan video kali ini kita akan belajar dan berkenalan tentang apa itu virtual machine. Di bab ini kita akan belajar tentang apa itu virtual machine, kemudian ada juga arsitektur virtual machine, dan kita akan coba untuk download dan install VirtualBox, dan juga kita akan download dan install VMware-nya. Kita langsung ke pembahasan pertamanya, yaitu apa itu virtual machine. Bisa teman-teman lihat di sini ada dua buah gambar. Di gambar sebelah kiri ini adalah arsitektur kali 86. Dua-duanya ini adalah sebuah arsitektur. Nah, di yang kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Di bagian bawah ini terdapat arsitektur berupa hardware, itu ada storage, compute, dan memori ataupun network. Nah, jadi ibaratkan di sini hardware ini adalah laptop saya. Nah, di laptop saya ini terinstall yang namanya itu OS. Dan di sini saya menggunakan OS-nya itu adalah Windows. Nah, di dalam operating system Windows tadi saya menginstalkan aplikasi. Contohnya adalah Google Chrome. Dan di arsitektur sebelah kanan bisa kita lihat di bawah itu adalah hardware-nya yang berisi storage, compute, memori, dan juga network dan lain-lainnya. Nah, di dalam hardware ini, misalkan hardware ini adalah laptop saya, terinstall operating system yang saya gunakan itu operating system Windows, dan di atasnya itu adalah hypervisor. Nah, hypervisor ini adalah software atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat virtual machine-nya. Nah, jadi dalam hardware ini, dalam laptop saya, kita bisa membuat lebih banyak virtual machine. Jadi misalkan saya membuat satu virtual machine di dalam satu hypervisor, saya membuat hardware-nya itu storage-nya 512 GB misalkan. Nah, di dalam software hypervisor ini kita bisa mengatur hardware-nya sesuai penyimpanan laptop kita yang utama tentunya. Nah, di dalam hardware yang sudah kita buat di hypervisor ini kita bisa menginstalkan operating system yang lain. Misalkan saya menginstalkan operating system Linux di hypervisor. Nah, di dalam itu kita bisa menginstalkan lagi aplikasi lain. Nah, itu adalah yang disebut virtual machine. Di dalam hypervisor ini juga kita bisa membuat lebih dari satu virtual machine. Misalkan saya bisa membuat lagi satu virtual machine yang sudah dimasukkan hardware-nya berapa saja, lalu kita bisa instalkan operating system yang lain. Misalkan di sini saya menginstalkan operating system Ubuntu. Nah, lalu kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi lain di dalamnya sesuai keinginan kita. Nah, itu adalah contoh virtual machine. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang arsitektur virtual machine. Nah, jadi di sini sudah disediakan dua gambar. Di gambar pertama itu adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Nah, di gambar kedua itu adalah hosted arsitektur atau tipe 2 hypervisor. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua gambar ini? Nah, jika tipe 1 hypervisor itu setelah hardware kita langsung menginstalkan hypervisor-nya. Nah, apa itu hypervisor? Jika teman-teman lupa, hypervisor itu adalah software atau aplikasi yang akan digunakan untuk menggunakan atau untuk kita membuat yang namanya itu virtual machine. Nah, jadi di tipe 1 ini di hardware kita langsung menginstalkan hypervisor dan bisa menginstal banyak virtual machine sesuai dengan kapasitas laptop teman-teman. Nah,
biasanya dalam tipe 1 hypervisor itu banyak digunakan software atau aplikasi seperti VMware, ESXi, ataupun Proxmox. Nah, perbedaannya ini untuk VMware itu berbayar, sedangkan Proxmox ini itu open source dan juga gratis. Namun disarankan untuk teman-teman yang bekerja di kantor lebih baik menggunakan VMware karena fitur yang disediakan itu lebih banyak dan lebih mendukung pada perangkat-perangkat sekarang. Nah, untuk tipe 2 hypervisor, itu perbedaannya dengan tipe yang pertama. Nah, pada hardware ini diinstalkan dulu yang namanya host OS. Nah, jadi sebelum hypervisor kita menginstalkan dulu yang namanya host OS, karena di atas host OS baru kita menginstalkan hypervisornya. Nah, untuk tipe 2 hypervisor ini, aplikasi atau software yang digunakan itu adalah VMware Workstation dan juga ada VirtualBox. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jika VMware Workstation itu berbayar, nah untuk VirtualBox ini itu gratis. Nah, jadi di tipe 2 ini, setelah teman-temannya menginstal hypervisor, teman-teman bisa menginstal banyak virtual machine dan juga tergantung dengan kapasitas perangkat atau laptop teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang biasanya ingin mencoba untuk menginstal virtual machine, banyak virtual machine, itu biasanya menggunakan hosted arsitektur. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba untuk download dan install VirtualBox. Nah, di sini kita bisa pergi ke Chrome, lalu bisa teman-teman ketikkan VirtualBox download. Nah, kita di sini pilih yang paling atas saja. Dan untuk cara mendownloadnya, kita klik yang ini, lalu di sebelah kiri sini kita download sesuai device yang teman-teman pakai. Di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya download yang versi untuk Windows. Dan di sini teman-teman tinggal tunggu untuk proses downloadnya. Nah, setelah VirtualBox-nya selesai terinstall, kita coba show in folder dan kita klik kanan, lalu kita run as administrator. Lalu di sini kita tekan yes. Nah, di sini kita masuk ke tampilan seperti ini, lalu kalian next, kita accept dan next lagi. Di sini itu untuk tempat penyimpanan di laptop kalian, itu bebas mau kalian rubah atau apa juga terserah kalian. Di sini saya menggunakan penyimpanan default saja. Kita next dan kita yes, kita tekan next dan install. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, setelah itu kita tekan finish dan bisa teman-teman lihat ini adalah tampilan awal pada Oracle VirtualBox-nya. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk download dan install VMware. Nah, untuk cara mendownload VMware-nya, teman-teman bisa ketikkan saja di Google untuk VMware Workstation Pro download. Nah,
di sini teman-teman bisa cari yang Fusion and Workstation. Nah, di sini kita tunggu, kita scroll ke bawah, dan di sini kita bisa mendownload sesuai dengan device yang teman-teman pakai. Apakah teman-teman menggunakan PC Windows atau teman-teman menggunakan Mac OS. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload yang ini. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke situs Broadcom. Nah, di sini teman-teman harus login untuk mendownload VMware-nya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman bisa register. Nah, di sini saya akan menggunakan akun yang sudah saya buat. Nah, singkat saja, jadi untuk VMware-nya itu sudah kita download yang ini, dan untuk cara menginstalnya kita klik kanan dan run as administrator. Di sini kita klik yes, dan karena saya sudah menginstal untuk VMware-nya, jadi mungkin akan saya cancel saja. Dan untuk teman-teman yang belum menginstal, caranya gampang saja, kalian tinggal tekan next saja. Dan untuk tempat penyimpanan dari VMware ini itu bebas, terserah kalian. Penyimpanan default sesuai yang disarankan oleh VMware-nya itu boleh-boleh saja. Nah, jadi kita cancel saja dan finish. Untuk tampilan VMware-nya itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari VMware Workstation yang sudah kita install. Mungkin cukup segitu saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.